Oke guys, hari ini cukup sibuk. Kita juga ada kedatangan Ninja 250 EV. Ini kebetulan udah booking dari beberapa hari yang lalu. Ini dari jauh guys. Sebenarnya sih simple. Ini cuma mau servis aja. Nah, kebetulan teman-teman juga ada yang nanya servisnya itu seperti apa dan bagaimana dan digimanain sih motor ini gitu loh. Apakah serius, apakah servisnya berat atau gimana, yang dimaksud tuh seperti apa gitu loh. Apakah kelihatannya enteng tapi padahal serius, apakah kelihatannya serius padahal cuman enteng. Nah, kita akan kasih tunjuk bagaimana sih, apa sih yang dilakukan. Oke Bang Dede, silakan berangkatkan. Oke, jadi sebelumnya motor ini juga udah dibawa jalan, dan ini juga Bang Dede juga sambil ngetes juga bawa masuk motor ini. Dites dari suaranya kan kedengeran, apakah itu knalpotnya bocor, apakah waktu Bang Dede ngetes itu dia ada masalah dengan koplingnya selip, apakah gasnya lemes, apakah ada bunyi-bunyi berisik-berisik atau apapun. Itu udah bakal ketahuan sejak motor ini dibawa dan dimasukin ke tempat kita. Oke guys, ini biar Bang Dede parkirkan dulu, ntar kita lanjut. Nah, jadi motornya udah masuk, kita pedok juga. Di pedok ini kita juga bisa ngelihat level olinya ini bagaimana, apakah level olinya penuh, kurang, atau bagaimana. Terus warna olinya seperti apa juga kita bisa lihat guys, gitu loh. Nah, di sini kan kelihatan kaca olinya ya guys ya. Sini guys. Nah, seperti itu. Oke, ini dengan kondisi datar gini, kita juga bisa lihat level minyak remnya depan dan belakang. Nah, ini Bang Dede mulai dengan bukain bodi sampai tangkinya terbuka. Tangkinya sampai diangkat dan bisa kita lepas tangkinya. Nah, jadi tahapannya dari bodi yang ini dulu, jok, terus bodi yang ini, baru tangki, gitu loh guys. Oke ya, kita lihat lagi ntar kalau udah terbuka guys. Nah, ini udah pada kebuka, tinggal tangkinya aja. Nah, ini kita mau buka tangki guys. Buka tangki sih bautnya nggak banyak guys, hanya di baut di sini dan ini aja. Jadi total bautnya untuk tangki ini ada 4. Kalau pegangan depan dia ada busing karetnya guys di depan situ. Nah, ini yang mesti dibuka adalah si kabel soketnya, soket buat fuel pump, buat menggerakkan fuel pump dan sensor level bensin, sama selang bensinnya itu yang ada klipnya. Ini bukanya gampang-gampang susah. Ya kalau bagian ini kita sih saranin ke bengkel aja lah ya. Kalau buka sendiri takutnya ada pemaksaan kehendak guys, gitu loh. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lihat sebentar lagi. Nah, jadi ini tangkinya udah dibuka nih guys. Nah, selagi tangkinya udah terbuka, selagi motornya masih dingin, ini kita cek-cekin nih guys semuanya nih, kabel-kabelnya, soket-soketnya ya kan. Terus kayak coolant-nya juga. Bang Dede ngecek coolant-nya gimana nih? Ya paling kita lihat kalau misalnya di gini masih kelihatan, berarti masih ada. Oh, digoyangin guys. Iya. Di situ kelihatan Ada tuh garis masih ada apa spoolnya. enggak volumenya. Terus kalau kondisi coolant sendiri, kondisi coolant kita juga cek-cekin nih guys. Jadi kebuka aja nih. Oke. Lihat oke lah. Kondisi sih masih penuh. Terus coolantnya pun juga enggak seperti apa ya, berpasir, berbubuk gitu loh. Masih oke. Nah, kabel-kabel dicek-cekin semuanya nih guys. Di sini-sini. Ini kayak tadi nih. Nah, ini nih kayak gini nih. Jadi mungkin karena masalah panas atau apa, kabel tisnya putus, bisa jadi.
gitu. Karena tikus bisa. Ya karena tikus bisa. Jadi ada kabel-kabel ke gigi tikus, kabel tisnya ke gigi tikus atau apapun itu, sehingga yang mengakibatkan ya putus ya guys, putus gitu loh. Nah sekalian juga kita bersihin ini nih semua nih, kan berdebu nih, ntar kita bersihin semuanya. Filter udara juga Bang Dede ya. Nah ini kondisi filternya gimana nih? Nah tadi udah dibuka nih. Ini udah hampir kelamaan nih. Oke, hampir kelamaan. Wah, hampir udah rapuh. kelamaan. Ya, ya. Rapuh. Nah, ini ya filternya udah rapuh nih, guys. Jadi filternya udah kayak kue bolu nih. Tuh. Udah. Tuh. Jadi ini kondisi begini rawan kalau serpihan filternya ini masuk ke dalam mesin. Kesedot. Itu. Nah, ini juga akan kita cek. Kalau masih layak pakai, kita bisa pakai. Tapi kalau mau ganti karena sudah rusak atau mau ganti yang supaya lebih power lebih enak, kita akan ganti juga. Tergantung maunya customer. Tapi yang kali ini sih bakal diganti sih. Pakai JFC. Iya, ini udah mengkhawatirkan, guys. Gitu loh. Oke, Bang Dede bisa lanjutkan. Ya. Nah, nanti juga kita juga akan cek-cek juga. Oh ya, Bang Dede akan proses injektor cleaner. Jadi ini suntikannya nih, dan itu alat infusnya tuh guys. Tuh, oke, itu akan ditekan dengan kompresor. Nah ini lagi mau tahap penginfusan. Nah selain itu juga kita akan cek-cekin baut-baut guys. Jadi kayak baut-baut footstep, kayak gini-gini. Oh iya, kebetulan nih kendor nih. Nah kita akan cek-cek ini guys, kayak gini. Terus kondisi-kondisi rantai tuh, rantainya sudah berkarat. Apakah karat ini masih bisa masih bisa dipakai, hanya karat doang dan kita bersihin, atau udah nggak bagus akan kita rapikan lah guys. Kalau nggak bagus, udah tua, kita ganti. Kalau masih bisa dipakai ya tetap kita pakai, hanya kita bersihkan aja. Itulah. Nah, ban, tekanan angin ban pasti kita cek. Volume oli rem, minyak rem juga kita cek guys. Ya, bleeding kita juga. Nah, oke, Bang Dede bisa lanjutkan lagi. Ya, jadi kondisi-kondisi baut kita akan cek-cek semuanya guys. Gitu loh. Ini juga kayak standar nih. Biasanya standarnya seret nih, kaku. Nanti juga kita akan bersihin. Ya hal-hal kecil lah guys, tapi kadang-kadang mengganggu ya. Oke, klakson masih bagus. Oke. Nah, listrikan segala macam masih oke. Mantep. Oke. Jadi listrik kita cek-cekin. Gitu loh. Nah, ini Bang Dede juga akan menyemprotkan sedikit cairan pembersihnya. Nah ini sambil proses injektor cleaner, Bang Umar juga lagi bersih-bersih. Oh, dibikin mengkilap lagi tuh guys, semuanya tuh guys. Sampai depan-depan ya. Oh, yang depan udah mulai mengkilap, membersih. Nah, tapi ntar detailnya akan dilanjutkan lagi guys. Ini Bang Dede lagi proses kenceng-kencengin baut nih. Apalagi kalau motor sering dipakai touring guys. Cek-cekin bautnya guys. Nah ini udah bersih, udah dibersihin ya. Udah bersih semua, udah rapi. Nah Bang Umar mau lanjut dengan ngebersihin rantai pakai chain loop. Nah, setelah disemprotkan chain loop,
juga dilapin guys. Boleh lihat chain loopnya. Nah, jadi ini pakai chain loop A72. Dia punya 3 fitur: clean, protect, clean, lubricants and protect. Jadi satu kaleng udah termasuk chain cleaner dan chain loopnya guys. Nah, setelah disemprot, dilapin sama Bang Umar, jadi bening lagi. Nah, setelah disemprotin, setelah dilapin udah bersih, lanjut disemprot lagi Bang ya. Yoi, biar dia kembali basah. Gitu. Kondisi rantainya masih oke ya. Nah, rantai masih oke. Mungkin rantainya karatan guys, nggak apa-apa. Tapi karatan nggak harus ganti, gitu loh. Nah, kita coba kasih rawat dulu rantainya. Kita chain loop, kita bersihkan, kita chain loop, terus dipakai motornya. Kalau setelah dipakai masih nggak enak juga motornya, ada masalah di rantainya, entah berisik, entah apalah gitu ya, barulah kita ganti, gitu loh. Tapi kalau mau dari sini mau langsung ganti, ya nggak apa-apa juga sih, gitu. Ini gear belakang, rantai gear semua ukuran standar, gear 46, rantai 520 o-ring, standar Kawasaki. Lanjut. Bang Dede masih lagi lanjut nih, ngerapin body. Ngerapin body nih. Ini motor udah pernah dinaik-naikin tikus nih guys. Nih, itu bekasnya dinaikin tikus tuh. Ini jejak kaki tikus. Tuh, kayak gini. Pernah dinaik-naikin tikus. Ada bekas tapak-tapaknya juga tuh. Ya begitulah guys. Ini masih dalam tahap proses injektor cleaner. Memang butuh waktu sekitar 15 menit sampai setengah jam guys. Tapi nggak apa-apa, lanjutin terus aja biar bersih. Mantap. Proses injektor cleaner udah selesai guys. Nah, jadi gue mau jelasin nih mengenai yang akan dipakai dan yang telah dipakai. Nah, pertama ya, yang dipakai nih pertama dari ini nih, injektor cleaner. Ini cairannya seperti ini nih guys, dari A72. Ini kita udah pakai cukup lama dan kita cukup percaya dengan merek ini karena kita udah tes selama lebih dari ya bertahun-tahun lah intinya ya. Kita tes bertahun-tahun dan ini oke guys, gitu loh. Ini bagus dan tidak pernah ada keluhan sedikit pun mengenai produk ini. Jadi kita oke pakai. Nah, terus untuk cairan lain lagi adalah penetran. Penetrannya ini ya buat buka baut-baut keras, terus yang lain-lainnya kita cek juga ya. Penetran lah, untuk terutama sih untuk baut-baut keras ya guys. Baut-baut keras tuh bisa jadi seperti baut buat tap oli, terus bautnya dia baut-baut body guys, gitu loh. Kadang-kadang ada body yang udah lama nggak pernah dibuka sampai karatan, ngebukanya keras. Nah, kita perlu bantuan penetran ini. Terus ini lagi ada chain loop. Nah, chain loop ini yang dipakai sama tadi, dipakai sama Bang Umar ya. Jadi dia bisa clean, lubricant, and protect. Satu botol buat 3 fungsi, gitu loh. Nah, terus kita juga ada pakai cairan carbu cleaner. Carbu cleaner ini kita buat bersihin daerah throttle body. Kita nggak pakai sampai 1 botol sih guys, secukupnya aja. Semua juga secukupnya guys, nggak pakai sampai 1 botol juga, gitu loh. Kita pakai nggak banyak ini, sedikit banget sih, sedikit lah, nggak banget juga, sedikit lah intinya lah, secukupnya aja buat ngebersih-bersihin lah. Kadang-kadang kita juga pakai buat bersihin bagian yang ada kerak-kerak oli yang keras, kita pakai ini juga, gitu loh. Nah, air filter kita pakai air filter dari JFC
Kita percaya dengan JFC air filter guys. Bentar ya, kita buka dulu barangnya, buka dusnya. Kita percaya dengan JFC air filter. Ups. Ya, karena JFC air filter ini dia bahannya cotton gauze guys. Jadi ini dia bisa mengalirkan udara dengan deras dan menangkap debu-debu halus guys. Jadi bukan hanya sekedar aliran udara yang deras, tapi debunya nggak ketangkep, sayang juga guys. Mesinnya bisa kotor dalemannya guys, gitu loh. Nah ini juga bisa dibersihkan. Kalau kamu udah pakai JFC air filter, servis di modification ya sekalian kita bersih-bersihin guys. Kita bersihkan nih kurang lebih sekitar 5.000 sampai 10.000 kilo, tergantung kotornya filter. Kan ada yang pakai harian, pakai touring, dan pakai motor Ninja salah habitat, misalnya main ke gurun, main ke gunung, main tempat berpasir-pasir, ada kok yang begitu. Nah, jadi debunya gimana kita tetap bisa bersihkan dan dipakai ulang terus guys, gitu. Nah, untuk oli kebetulan motor yang ini ownernya mau pakai oli yang tipe ini nih, Axon Motorcycle 10W40 sintetik PAO ester. Widih. Ini salah satu varian tertinggi dari Axon gitu loh. Jadi beliau ini memastikan mau pakai apa yang terbaik. Oke, apa yang cukup tinggi, levelnya ya oke ini gitu loh. Cukup tinggi dan sesuai guys, gitu loh. Dan terus untuk filter oli kita akan pakai yang KNN. Ini KNN tipenya 303. Ini khusus untuk Ninja 250 Fi. Juga untuk keluarga Kawasaki lainnya guys, Z250, IR6 juga bisa pakai ini guys. Kita suka pakai yang model gini, yang KNN, karena bukanya juga gampang nih guys. Tuh, bukanya pakai bukan pakai sabuk guys, jadi pakai kunci guys. Jadi bongkar pasangnya gampang guys, gitu loh. Dan oke lah untuk pakai KNN. Nah, kalau untuk harga-harga KNN ini filter oli kita sama pasang di angka 260.000. Kalau oli Axon yang tipe ini sebotolnya 300.000. Terus filter udara JFC harganya 550.000. Gitu loh. 550.000. Tentunya semua ini semua ini di atas standar ya guys, di atas standar ya. Jadi wajar ya kalau harganya juga di atas standar. Nah, terus kalau untuk chemical ini pemakaian dari kita aja gitu, pemakaian dari kita. Jadi untuk servisnya ini buat Ninja 250 di angka 250.000. Jadi ini semua nih udah kita yang pakein aja gitu loh. Oke, ini Bang Umar lagi buka filter olinya ya. Wow. Nah, kebetulan ini yang punya motor servisnya rutin, jadi filter olinya gampang dibuka pasang. Tapi kalau servisnya jarang-jarang, filter oli jarang dibuka, nggak pernah dibuka malahan, wih, yang ada rusak, seret, bukanya mesti diketok-ketok, gitu loh. Oke, lanjutkan, gas. Oke, nah ini sambil dibuka fairing, Bang Dede juga ada temuan nih. Jadi ini knalpotnya nggak ada PR-nya nih guys. Oh, 1, 2, 3. Oh, ada 3, nggak ada knalpotnya, gitu loh. Udah gitu ini
Tadi fairingnya kena knalpot ya? Nah, saya udah ini rapiin. Nah, fairing kena knalpot. Enggak ada bising ini kan kena tuh. Kita urapin juga nih tadi nih. Belum dibersihin. Nah, lagi dibersih-bersihin aja semua nih guys. Gitu loh. Ya kita rapin rapi-rapinya yang bisa kita rapikan gitu. Dengan budget yang sewajar-wajarnya. Oke. Nah, ini per yang nggak ada gimana, Dek? Kita pasangin per ya. Yoi. Kita pasangin per, guys. Nah, ini kalau Bang Umar mau pasang filter oli. Filter olinya diisi sama oli dulu. Supaya apa Bang Umar? Supaya udah nyaring duluan. Oh, supaya nyaring duluan. Dan juga biar olinya cepet naik gitu loh guys. Jadi nggak telat oli gitu loh. Diisi secukupnya, nggak usah sampai penuh-penuh sih guys. Gitu, nggak usah sampai penuh-penuh, sampai nyerap ke cangkangnya dia. Gitu loh. Silakan waktu dan tempat dipasangkan. Ini kita awalnya kita pasang dulu pakai tangan. Jangan pakai kaki ya guys. Susah loh. Bang Umar pernah coba guys. Panas. Lanjutkan. Nah, ini udah dikasih per nih guys. Dan ini undercool yang tadinya bocel-bocel udah kita rapiin. Ntar dirapin lagi, diamplas dikit lagi nih. Siap. Sip. Nah, sekarang lagi tuang oli. Olinya pakai oli Axon full sintetik pH ester. Yang ini rasa strawberry. Biar segar motornya. Yoi. Nah, ini kita isi sampai 2 liter. 2 liter dulu ya. Nanti setelah 2 liter motor dinyalain. Biar turun. Biar mengisi dulu. Gitu loh. Jadi kita intipnya oli itu kapasitasnya cukup atau enggak setelah motornya dinyalain, diemin, olinya turun, benar-benar semua turun, ya kurang lebih sekitar 10 menit lah ya. Iya. 10 menit. Nah, itu kita baru bisa lihat level yang benernya. Nih levelnya di sini guys. Wait. Belum naik. Tuang lagi. Itu loh. Nah, kalau tuangin oli ini, tuangnya pelan-pelan ya guys. Gak usah teriak-teriak, pelan-pelan aja. Tuh, makin ngisi. Nah, ini olinya oli bersih guys, bening kelihatan. Oke sip, sampai segitu. Ntar kita pasang-pasang tangki dan segala macam. Nah, kita bawa jalan. Enggak, kita nyalain aja sebentar. Nah, baru ketahuan deh. Sip. Lanjutkan. Nah, tangki udah dipasang lagi nih. Ini tangki pakai pelindung tank pad dari Carbon Star nih guys. Nah, sekalian gue jelasin dikit ya Carbon Star ya. Itu labelnya tuh, Carbon Star. Rapi guys. Sampai tekukannya tuh, sampai ke bawah-bawah sini tuh. Rapi ya. Tuh. Carbon Star. Body protect juga Carbon Star nih. Dashboard, side coolnya juga Carbon Star. Ini motor udah setahun lebih. Jadi kalau kamu lihat di postingan IG-nya Modification Zone 11 Oktober 2019, nah ada motor ini guys. Side coolnya, wingletnya. Dan kali ini servis lagi. Nah, tangki udah naik, dirapi-rapiin. Ntar nggak lama kita mau test ride. Oke, tangki udah kepasang. Sekarang kita mau pasang filter udaranya. Filter udara JFC. Tuh guys, ini filternya gini guys. Oke lah, tinggal dipasang. Ya. Pasangnya cuman di selipin doang. Gitu. Udah, terus ditekan. Cakep. Siap. Pasang lagi.
baut-bautnya. Oke. Udah gitu doang guys, gampang kan? Nah ini udah tangki kepasang, jadi saluran bensin dan sirkulasi sudah bekerja normal seperti sedia kala, nggak ada engine check. Nah ini juga Bang Umar lagi setting mengenai idle-nya, stasionernya di RPM berapa. Voltase juga bagus guys. Nah, seperti itu. Jadi ini kita nyalain untuk kita supaya oli mesinnya ini berputar dulu. Nah, nggak lama-lama sih. Nah, terus kita tungguin oli mesinnya ini turun lagi guys. Tuh, dia akan perlahan-lahan memenuhi lagi. Nah, tapi penuhnya semana ntar kita cek. Nah, sambil tunggu oli tersebut turun, salah satu proses kita servis adalah kita juga buang angin pada rem. Ya, dalam pemakaiannya rem itu juga mengalami apa ya, kayak ada angin palsu guys, gitu loh. Oke ya. Oke, gas. Sep. Ada anginnya? Ada anginnya sedikit. Nah, kita pecok lagi ya. Nah, ini gue sendiri sih yang pencet-pencet. Oke. Ayo lagi. Sip. Kosong. Nah, ini udah bersih. Nah, ini kalau minyak remnya di sini berkurang, juga akan kita tambahin. Gitu loh. Nah, tambahin minyak rem kalau cuma sedikit-sedikit, nah itu free of charge guys, itu nggak masalah. Nah, bleeding rem ini juga dilakukan untuk rem belakang juga guys, gitu loh. Jangan lupa ya, habis bleeding dilap lagi, gitu. Nah, belakang juga di bleeding, masih sambil nunggu olinya itu naik. Tuh, ternyata abis dinyalain motornya oli cuma segitu. Tuh. Abis dinyalain balik lagi oli hanya segini. Berarti mesti ditambah. Itu loh guys. Oke, Bang Umar silakan bleeding lagi. Untuk yang setelah tadi bleeding rem belakang, sekarang mau tambahin lagi oli yang kurang. Oke, silakan Bang Umar. Sambil diperhatikan di kaca yang di bawah. Oke, sip. Naik terus, mantap. Segini oke guys. Nggak kepenuhan, tapi levelnya kelihatan. Nah, jadi gitu guys prosesnya. Ganti oli, nyalain sebentar. Terus liatin dulu levelnya semana, baru tambahin lagi kayak gitu. Jangan lupa ditutup lagi yang kenceng supaya nggak copot guys. Mantap. Nah, sambil di sini juga biasanya Bang Umar ambil ngecek juga nih apa kabel koplingnya nih, kabel-kabel serabutnya ini apakah serabut-serabutnya rontok kah atau gimana gitu loh, dicek. Kalau serabutnya udah nggak bagus ya pastinya akan kita ganti. Ganti dengan biaya tambahan ya guys. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, Bang Dede juga akan ngecek tekanan angin. Itu akan disesuaikan tekanan angin, pressure-nya berapa, 30, 32, 34 gitu. Depan belakang tekanan angin akan dicek. Juga sekalian dicek apakah bannya ini ada paku atau enggak. Gitu loh. Paku apa enggak, dicek-cekin bannya. Terus botak sebelah atau enggak. Kalau botak sebelah ya jangan, sebelahnya jangan dibotakin juga sih guys. Ini bukan kepala juga, bukan rambut. Mesti kiri kanan cepak, enggak gitu juga. Hanya kita informasikan kalau botak sebelah gitu loh. Nah, seperti itu guys. Nah, ini motornya udah selesai. Nah, kita mau test ride. Dede akan langsung tes
motornya di bawah jalan 1 lap di daerah sini. Oke, lanjutkan Bang Dede. Gitu. Jadi kita akan tes daerah sini aja guys. Nah, udah balik. Jadi gimana? Apakah ada yang aneh, yang lucu-lucu? Semua oke? Hanya setelan-setelan kecilnya aja ya. Jadi setelah dijalanin hanya setelan-setelan kecil aja, seperti jarak mainnya kopling, jarak mainnya rem, dan hal-hal kecil lainnya. Oke guys, kurang lebih seperti itu servisnya, servis sport bike. Jadi nggak gitu sulit, hanya mesti menyeluruh aja, rapi-rapi. Oke, sementara ini dulu video kita. Jangan lupa guys, terus di subscribe, like, komen, dan share juga, supaya makin rame, makin seru, makin paham. Oke, thank you guys.